Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan apoteker Emi Oktaviani M. Clean Farm dari Universitas Pakuan akan menjelaskan materi mengenai drug related problems atau yang biasa kita kenal dengan DRPs. Ya, mari kita diskusikan. Latar belakang kenapa DRP itu muncul dan mengapa kita harus mengkhawatirkan atau memonitoring terjadinya DRP. Di Australia sendiri sekitar 10% pasien yang masuk ke rumah sakit itu mengalami drug related problems atau masalah terkait obat. Di Amerika 20% pasien yang masuk rumah sakit itu karena kecelakaan penggunaan obat. 45 hingga 60% diantaranya menggunakan obat yang tidak sesuai yang dianjurkan. Jadi tidak sesuai dengan yang dianjurkan. 15% pasien yang dirawat itu mengalami adverse drug event atau reaksi samping obat. Dana yang dihabiskan bagi mortalitas dan morbiditas akibat penggunaan obat dan DRP ini pada tahun 1995 kurang lebih sekitar 75 miliar US dollar per tahun atau kurang lebih sekitar 684 triliun per tahun. Nah, sedangkan APBN kita 624 triliun. Jadi bayangkan betapa banyak ya dana yang dihabiskan karena kasus DRP ini. Bagaimana kondisi di Indonesia? Belum pernah ada penelitian, tetapi saat ini sudah mulai dikembangkan penelitian pengaruh DRP terhadap biaya pengobatan atau farmakoekonomi. Sebagian besar kejadian morbiditas dan mortalitas itu akibat penggunaan obat merupakan produk dari kegagalan sistem. Jadi sistem yang kurang baik ya, yang tidak terintegrasi itu juga menjadi penyebab terjadinya masalah terkait obat. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan obat yang tepat? Secara tradisional, dokter pegang tanggung jawab terhadap terapi obat pasien, karena dokterlah yang bertemu langsung dengan pasien, ya. Pasien juga menceritakan keluhan-keluhannya, pasiennya juga menceritakan apa saja yang dirasakan, dokter mendiagnosa, dan dokter yang meresepkan obat. Nah, tetapi mulai sekarang apoteker itu sudah mulai ikut andil di dalamnya. Seperti farmasi klinik ya, farmasi klinik itu meyakinkan bahwa penggunaan obat yang diberikan kepada pasien itu tepat dan rasional, serta memonitoring terkait risiko terjadinya drug related problems ya. Nah, apoteker atau farmasis adalah pilihan yang paling logis. Kalau tadi pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan obat yang tepat, ya. Apoteker atau farmasis adalah pilihan yang paling logis karena secara umum punya pengetahuan yang cukup. Farmasi dididik di dalam perguruan tingginya selama kurang lebih 5 tahun sampai dengan apoteker memiliki ilmu pengetahuan kimia medisinal, kita belajar kimia medisinal, farmasetika, ilmu terapeutik, farmakoterapi, seperti itu ya, farmasi klinik, farmasi rumah sakit, belajar pelajaran-pelajaran farmakokinetik, farmakologi klinik, patofisiologi dan yang lain. Sebagian besar tempat praktik farmasis khususnya komunitas ya, baik di apotek maupun di rumah sakit ya, kita ada di dalamnya, apoteker atau farmasis. Farmasis itu overtrained but underutilized. Jadi kita itu ilmunya banyak sekali yang kita pelajari, tetapi pemberdayaan kita di bagian pelayanan itu masih kurang gitu ya, masih belum memadai, sehingga makanya profesi farmasis itu harus segera direorientasi terhadap layanan profesional kepada masyarakat, yaitu adanya pharmaceutical care ini. Nah, kalau sekarang ini kan zamannya adalah patient oriented menuju terjaminnya patient safety. Makanya muncul yang namanya istilah pharmaceutical care ya, di mana semua pelayanan itu berorientasi terhadap pasien. Nah, praktiknya dengan praktik asuhan ke
kefarmasian ini atau pharmaceutical care memungkinkan profesi farmasis itu bisa berinteraksi langsung dengan pasiennya. Makanya juga sekarang sudah ada farmasi klinik ya, itu kita bisa berinteraksi langsung kepada pasien, menanyakan apakah obatnya sudah diminum, bagaimana cara minum obatnya, apa yang dirasakan setelah minum obat. Kita juga berperan terhadap konseling yang mengingatkan, memberitahu pasien bagaimana cara meminum obat yang baik dan benar. Nah, isu patient safety ya. Nah, ini adalah contoh total number di RP. Jadi masalah terkait obat ya, kita lihat dari 380 jenis masalah terkait obat. Kita bisa lihat ya, di sini yang paling banyak adalah treatment effectiveness. Jadi keefektifan ya, efektivitas dari terapi. Efektivitas dari terapi yang paling banyak bermasalah. Efektivitas terapi itu terdiri dari apakah suboptimal effect, jadi efeknya itu subterapeutik ya, atau kalau kita bicara kurva MEC MTC itu berada di bawah minimum effective concentration ya, di bawah minimum effective concentration, sehingga efek terapi yang dari obat tersebut tidak dirasakan ya. Terus untreated indication, ada indikasi yang tidak diterapi, lumayan ya, ada sekitar 69%. Kalau yang tadi yang terapinya tidak optimal itu 102. No effect of drug treatment, tidak berefek obatnya, sekitar 10%. Lalu masalah terkait keamanan. Nah, adverse drug event possible occurred, jadi kemungkinan terjadinya reaksi samping ya, reaksi lain, adverse drug event sekitar 92%. 107 ini other, unnecessary drug treatment ya, obat yang sebenarnya tidak diperlukan lagi begitu. Misalnya pasiennya sudah sembuh, sudah tidak merasakan gejala, tapi kok tetap diberikan. Problem dengan biaya juga ada, dan yang lain ya. Oke, kita lihat kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh masalah terkait obat. Ada seorang pasien umurnya 60-70 tahun mau melakukan operasi dengan diagnosa breast cancer atau kanker payudara. After one side mastectomy was done, the patient was prescribed with tamoxifen. Nah, setelah di mastektomi ya, operasinya namanya mastektomi, diberikan tamoxifen 20 mg per oral sehari, daily. Jadi 1 kali sehari 20 mg. Nah, untreated indication, kategorinya adalah ada indikasi yang tidak diterapi. Pasien komplain severe pain, which dimana skor nyerinya itu 8 dari 10. Jadi skor nyeri itu kalau kita pakai VAS ya, Visual Analog Scale ya, itu ada 1 sampai 10. Nah, 10 itu yang paling tinggi nyerinya. Nah, pasien ini merasakan nyerinya 8. However, the pain was not treated. Nah, patient has untreated indication and needs morphine 2,5 mg setiap 4 jam. Jadi pasien ini menderita breast cancer. Jadi mastektomi ya, diambil salah satu bagian dari kansernya di payudara, tapi setelah dioperasi dokternya malah memberikan tamoxifen. Tapi pasiennya kan merasakan nyeri ya, habis operasi nyeri yang sangat, dan setelah diukur pasiennya merasakan nyeri tingkat skornya 8 dari 10. Wah, itu sudah sangat nyeri ya. Harusnya dia diberikan morfin. Sudah boleh diberikan morfin 2,5 mg setiap 4 jam. Nah, atau ini kategori yang suboptimal effect ya, tidak optimal. A patient usia 60-70 tahun masuk ke rumah sakit, internal medicine ward ya, rawat inap di bagian penyakit dalam. Diagnosanya ischemic heart disease, NSC elevated myocardial infarction. Jadi pasien ini menderita ischemic heart disease ya, tiba-tiba pasiennya sesak nafas, mengalami peningkatan NST, dan dia mengalami infak miokard, jadi serangan jantung. Pasiennya diberikan simvastatin. Nah, high intensity statins are required for patient with
NSTEMI. Jadi pasien ini termasuk yang NSTEMI ya, non-stable, NST, non-stable, jadi tidak stabil ininya, apa namanya tuh, kurva ya. Pernah lihat EKG ya. Nah, EKG itu kan seperti gunungan-gunungan gitu ya, lembah palung. Nah, itu tidak stabil, jadi naik turun, naik turun. Nah, seperti itu, dan pasiennya mengalami infak miokard. Pemberian statin itu diperlukan untuk pasien dengan NSTEMI ini. Simvastatin yang 40 mg itu medium, jadi harusnya diberikan dosis yang lebih besar lagi. Jadi harusnya pasien yang yang menderita NSTEMI, ya ischemic heart disease dengan myocardial infarction ini harusnya diberikan atorvastatin yang 80 mg. Jadi bukan simvastatin yang 40 mg. Jadi perlu statin yang lebih besar lagi dosisnya. Terus ini kategori no effect of drug treatment, tidak ada efeknya. Warfarin and heparin, ya, warfarin dan heparin. Untreated indication juga. Jadi pasien ini menderita mengalami dua jenis DRP. Pasien usia 70-80 ini semuanya lansia ya. Masuk rumah sakit, diagnosanya peripheral arterial disease, PAD, peripheral arterial disease. Jadi semacam ada penyakit pada pembuluh darah tepi. Ya, biasanya gejalanya itu kebas begitu ya, kesemutan. After admission, the patient prescribed with warfarin. Pasiennya malah dapat warfarin sama heparin. Nah, warfarin and heparin have no effect, tidak ini gitu ya, tidak ada efeknya pada pasien ini karena pasiennya hanya menderita PAD. Nah, hanya menderita peripheral arterial disease. Harusnya perlunya atorvastatin dan aspirin to treat his condition. Jadi perlu warfarin dan heparinnya tidak berefek dan dia tidak mendapatkan terapi untuk PAD-nya. Harusnya dia dapat atorvastatin dan aspirin gitu ya. Nah, kalau ini adverse drug event possible acute, jadi kemungkinan ada reaksi samping lain. Pasiennya punya penyakit jantung, usia 80-90, masuk rumah sakit di penyakit dalam. The patient was taking aspirin and lost around 3 liter of blood. Wah, banyak ya. Jadi pendarahan, dapat aspirin dan pendarahan. Aspirin was considered offensive drug and discontinued for 7 hari. The bleeding stopped after aspirin was discontinued. Jadi pasiennya ini kan lansia. Dia punya penyakit jantung. Pasiennya diberikan aspirin. Aspirin itu berisiko terjadinya pendarahan. Nah, jadinya pendarahan. Harusnya setelah 7 hari itu harusnya diberhentikan. Based on the Naranjo scale, the bleeding is possible due to aspirin. Nah, setelah di assessment, kenapa nih kok pasiennya tiba-tiba pendarahan? Nah, setelah kita lakukan assessment dengan Naranjo scale, ini kita lihat di belakang tentang Naranjo scale, ternyata pasiennya ini mengalami efek samping dari aspirinnya karena pemakaian aspirin yang lama. Nah, karena aspirin bisa menyebabkan pendarahan. Nah, ini termasuk kategori adverse drug event. Nah, begitu ya kira-kira contoh DRP. Nah, ini adalah contoh lagi yang lain, hasil penelitian lain. Class of drug involved DRPs in geriatry. Jadi pada pasien geriatri, kelompok obat apa sih yang paling banyak menyebabkan DRP? Ternyata cardiovascular agents ya. Antibiotics ya, agent hematologi, alimentary tract agents ya, banyak ya, sampai ke urogenital. Yang paling banyak ya kardiovaskular, seperti tadi kan aspirin, warfarin, itu kan hematologi, cardiovascular agent, simvastatin, atorvastatin ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Apa sih DRP? DRP adalah permasalahan terkait dengan pengobatan suatu kejadian atau keadaan yang berkaitan dengan terapinya yang secara potensial atau aktual mempengaruhi luaran klinis pasien atau outcome klinik. Jadi DRP itu bisa potensial atau aktual. Potensial berarti mungkin akan terjadi, tapi saat ini belum terjadi, tetapi kemungkinan akan berpotensi terjadi ya setelah beberapa hari atau beberapa bulan atau bahkan dalam tempo yang
agak lama, atau aktual. Aktual itu ya sudah terjadi gitu ya. Klasifikasi DRP, jadi DRP itu punya klasifikasi ya, ada aktual dengan potensial. Aktual itu masalah yang sudah terjadi pada pasien dan apoteker harus berusaha menyelesaikannya. Seperti tadi, pasiennya udah pendarahan, ternyata setelah kita lihat pasien ini bukan dari diagnosa yang lain, jangan-jangan ini penyakit lain nih, ada penyakit lain, tidak. Tetapi setelah ditelusuri ternyata karena pengobatannya, karena aspirin. Potensialnya, kalau potensial suatu masalah yang mungkin terjadi dan suatu resiko yang dapat berkembang pada pasien jika tidak dilakukan suatu tindakan untuk pencegahan. Misalnya tadi aspirin ya, atau jangan aspirin deh. Tadi yang contohnya treatment yang tidak diterapi, indikasi tidak diterapi, ya kalau tidak diterapi keluhannya akan semakin parah begitu, sehingga sebelum itu terjadi kita harus berikan solusi untuk masalah tersebut. Ini, nah, DRP itu ada yang berdasarkan CIPOL, ya, ada yang berdasarkan PCNE. Nah, ini adalah yang biasa sering dipakai di Indonesia ya, CIPOL dan PCNE ini. Jadi kita pakai ini untuk menganalisis terjadinya DRP. Klasifikasi DRP itu ada indikasi, efektivitas ya, keamanan dan kepatuhan. Apa saja nih yang masuk ke dalam indikasi ya? Terkait dengan indikasi, misalnya ada indikasi tanpa terapi, terapi tanpa indikasi, obatnya tidak diperlukan lagi. Kalau terkait efektivitas, obatnya kok tidak tepat, atau dosisnya terlalu rendah, atau dosisnya terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu masuk keamanan, safety, karena kalau dosis terlalu tinggi bisa resiko terjadi toksisitas ya. Adverse drug reaction juga sama, adverse drug event sama, kategori keamanan. Kepatuhan ya masalahnya kategori ketidakpatuhan. Jadi DRP inilah yang biasanya kita gunakan saat kita analisis SWOT ya, analisis kasus dengan menggunakan SWOT, kasus-kasus farmakoterapi. Kita panduannya menggunakan ini. Lebih jelas lagi di sini ada deskripsinya ya. Misalnya membutuhkan terapi obat tambahan. Pasien memerlukan terapi obat tambahan untuk mengobati atau mencegah kondisi medis tertentu, tetapi tidak diberikan. Terapi obat yang tidak diperlukan, pasien itu sudah tidak punya indikasi klinis atau tidak mengeluhkan gejala lagi, tidak merasakan gejala, atau tanda-tanda laboratoriumnya sudah normal, tapi kok masih diberikan. Nah, berarti terjadi masalah terkait terapi obat yang tidak diperlukan. Demikian juga dengan yang lain, obat tidak tepat, dosisnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, adverse drug reaction ya, dan kepatuhan. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan PCNE karena PCNE ini lebih lengkap ya, dan sudah ada versi Indonesianya. Jadi misalnya untuk masalah ya, dia ada masalah, penyebab, rencana intervensi ya, rencana apa yang akan kita lakukan, rekomendasi, penerimaan intervensi, apakah intervensinya diterima, rekomendasinya diterima atau tidak, dan status monitoring ya. Nah, kita lihat kalau masalah itu ada 3 ya, ada yang 3, misalnya terkait efektivitas, tidak ada efek dari terapi obat, efek terapi obat tidak optimal, gejalanya tidak diobati, ada indikasi tidak ada obat. Nah, keamanan, kejadian obat yang merugikan, dan lain masalah lainnya. Nah, nanti cara bacanya seperti ini. Misalnya tadi terjadi, kita curigai terjadi DRP. Kita lihat masalahnya terkait apa nih? Ada indikasi tidak diobati, berarti masuk ke domain kode P1, efektivitas. Lalu kita cari penyebabnya. Penyebabnya ada 9 pilihan. Ada C1, 2, 3 sampai C9 ya. Kita lihat penyebabnya apa nih? Coba lihat yang pertama, apakah obatnya tidak sesuai formularium, atau apakah obatnya sesuai pedoman tapi kontraindikasi, tidak ada indikasi untuk obat. Tidak ada indikasi untuk obat, jadi obatnya diberikan tapi tidak ada indikasi, tidak diperlukan begitu, atau yang lain. Nah, atau ini tidak ada masalah nih dengan C1, berarti kita lompat ke C2, bentuk sediaan obat tidak sesuai ya. Tadi kan masalahnya kan ada indikasi tidak diobati, berarti kan tidak ada masalah dengan obatnya karena ternyata obatnya belum diberikan, berarti bukan C2. Coba ke C3, apalagi dosis, kan obatnya belum diberikan, nah berarti bukan dosis. Coba yang lain, durasi,
penyiapan obat yang diresepkan tidak tersedia. Nah, jangan-jangan obatnya sudah diresepkan tapi tidak tersedia gitu. Atau informasi yang diperlukan tidak tersedia atau salah obat, kekuatan sediaan atau regimen dosis yang disarankan. Jangan-jangan obatnya itu kok ini obat untuk hiperlipidemianya misalnya kok tidak ada ya, padahal pasien sudah mengeluhkan itu dan tanda laboratoriumnya sesuai. Nah, jangan-jangan saya yang salah membaca obatnya. Nah, atau obat tidak diberikan, bisa juga C6 ya, obat tidak diberikan sama sekali atau obat yang diberikan salah. Jadi kita cari penyebabnya di poin C ini. Tadi ini masalah ya, problems, ini penyebab, cause. Lalu kita setelah tahu penyebabnya, kita rekomendasikan kan, kita berikan intervensi. Apa nih rencana intervensi atau rekomendasi kita? Apakah pada dokternya, atau pada pasiennya, atau obatnya, atau yang lain? Misalnya kita minta dokternya, dokter penulis resep meminta informasi, intervensi diusulkan kepada dokter. Misalnya kita memberikan rekomendasi, kita usulkan. Atau intervensinya dibahas dengan dokter. Nah, kita bahas dulu nih rekomendasinya dulu dengan dokter. Berarti kita pilih yang poin I1.4 gitu. Cara bacanya begitu. Penerimaan, setelah kita lakukan I1.4 tadi, apakah intervensinya diterima tidak? Informasi diterima dan diimplementasikan sepenuhnya. Oke, berarti pilih yang 1.1. Atau diterima namun tidak diimplementasikan, 1.3. Jadi gitu ya. Bacanya bertahap. Status MTU monitoringnya status masalah ya, bukan monitoring. Jadi setelah tadi tahu Pak masalahnya, penyebabnya, terus kita rencanakan intervensi kita, ternyata tidak diterima misalnya karena tidak dapat dilakukan atau tidak diterima karena tidak disetujui, akhirnya status masalahnya apa? Tidak diketahuikah, terselesaikan, sebagian saja yang terselesaikan atau tidak terselesaikan semuanya. Nah, nanti semua masalah di RP itu akan dievaluasi begitu ya. Apakah misalnya tadi terkait indikasi tidak diterapi, oh ternyata intervensi kita, rekomendasi apotekernya tidak diterima, status masalahnya ya tidak terselesaikan atau sebagian saja yang terselesaikan. Nah, itu jangan sampai ada yang kasusnya itu darurat begitu ya, seperti tadi bleeding tapi kok obatnya nggak mau diberhentikan ya, itu tidak baik. Sehingga kita sebagai apoteker harus bisa memastikan bahwa DRP itu benar-benar terselesaikan dengan baik gitu ya. Nah, syarat DRP untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah DRP, apoteker itu harus mengerti kondisi klinis pasiennya. Jadi bagaimana gejalanya, keluhannya, tanda-tanda laboratorium. Jadi menentukan DRP itu juga komprehensif ya, melihat pasien secara keseluruhan. Misalnya terkait kejadian tidak diinginkan yang dialami pasien, seperti pendarahan tadi. Permasalahannya dapat berupa keluhan medis, tanda dan gejala, diagnosa penyakit baru, gangguan, cacat, nilai lab yang abnormal, atau sindrom. Kalau terapi terkait dengan dosis, hubungan yang ada, misalnya konsekuensi terapi obat, ada sebab akibat. Oh ini pasiennya pendarahan jangan-jangan karena obat. Nah, jadi itu syarat-syarat terjadinya DRP. Faktor risiko terjadi DRP itu apa saja sih? Ada 4 ya. Dari pasiennya sendiri, dari dokternya, yang paling sering itu ya indikasinya sudah tidak ada, gejalanya nggak ada, tanda labnya juga sudah normal-normal saja, pasiennya sudah baik-baik saja, tapi tetap diberikan obat. Nah, duplikasi terapi juga sering ya, dosisnya nggak sesuai, secara pengalaman aja dosisnya, penggunaannya off-label, penggunaan obat off-label, terus terapinya kurang, ada indikasi kok nggak diterapi, malah yang tidak perlu yang diberikan, dan pengobatannya tidak nyaman pada pasien gitu. Farmasis bisa saja karena tulisan dokter yang tidak terbaca sehingga terjadi salah obat. Faktor obatnya sendiri ya bisa karena kontraindikasi, interaksi obat, reaksi obat tidak diinginkan ya. Jadi faktor resiko DRP ini ada 4 ini ya. Nah,
Kembali ke sini, DRP aktual itu dapat berpengaruh terhadap luaran terapi. Jadi misalnya aktual itu kan terjadi seperti tadi contohnya adalah pendarahan tadi ya, berpengaruh terhadap gangguan yang dialami pasien, terjadi pendarahan tadi, atau pada yang myocardial infarction tadi, serangan jantung tidak diberikan obat yang optimal, ya serangan jantungnya akan kembali kembali terjadi. Kalau potensial mungkin akan berpengaruh terhadap luaran terapi karena kan potensial, sehingga kemungkinan terjadinya terhadap gangguan luaran terapi ya menjadi masih kemungkinan, sehingga harus dimonitoring. Faktor klinis farmakologi yang bisa menyebabkan DRP, misalnya polifarmasi, obatnya bisa lebih dari 5 jenis. Gangguan ginjal, pasiennya gangguan fungsi hati, pasiennya punya riwayat alergi, reaksi obat tidak diinginkan, ketidakpatuhan, dan obat indeks terapi sempit, misalnya phenytoin, theophylline, digoxin ya. Sehingga ketika ada kasus-kasus ini ya, ada faktor-faktor ini, kita jadi lebih perhatian khusus gitu ya. Menurut penelitian ini, faktor risiko DRP pada pasien DM dengan dislipidemia adalah jenis kelamin, gangguan ginjal, polifarmasi, dan kontrol lipid yang buruk. Dengan kejadian DRP yang paling banyak adalah interaksi obat. Nah, jadi jenis kelamin itu juga pengaruh ya pada DRP, laki-laki dan wanita. Gangguan ginjal juga sama karena penurunan fungsi atmanya dan fungsi-fungsi organ lainnya. Polifarmasi ya karena obatnya banyak tadi, kontrol lipidnya yang buruk ya, dan yang lain terkait dengan interaksi obat. Jadi penelitian DRP itu harus banyak dikembangkan ya, sehingga kita bisa lihat polanya. Apa sih yang terjadi pada pasien DM dengan pasien gagal ginjal misalnya? Apa sih yang terjadi DM dengan dislipid gitu, DM dengan hipertensi dan yang lain. Oke, setelah kita bicara DRP jenis-jenisnya dan yang lain, bagaimana pencegahannya? Waspada atau hindari penggunaan obat dengan risiko tinggi efek samping, misalnya obat-obatan antipsikotik ya pada pasien skizofrenia. Obat-obatan antipsikotik pada pasien skizofrenia itu kan ada 2 golongan besar ya, golongan atipikal dan tipikal. Nah, golongan-golongan atipikal dan tipikal itu punya karakteristik efek samping EPS ekstra piramidal ya. Mungkin kalian bisa searching ya, bisa kita lihat bagaimana model efek samping ekstra piramidal yang terdiri dari akatsia, Parkinsonisme, ya distonia. Nah, itu dari atipikal dan tipikal itu punya karakteristik yang berbeda untuk potensial terjadinya efek samping EPS. Nah, jadi contoh lain adalah obat-obatan anti diabetes ya, metformin. Nah, metformin itu efek samping yang paling sering terjadi adalah diare, rasa tidak enak di perut, ya mual muntah begitu. Nah, jadi kita harus hati-hati terhadap obat-obat tersebut. Atau contohnya tadi aspirin. Aspirin itu pemakaian lebih dari 7 hari itu bisa menyebabkan pendarahan. Warfarin juga sama. Ketika memakai warfarin dipantau begitu ya. Dosisnya juga sama lama pemakaiannya karena beresiko pendarahan. Sehingga kita harus waspada dan hindari kalau bisa. Kalau memang tidak diperlukan ya kita hindari, tetapi jika memang harus diberikan maka lakukan monitoring. Hentikan obat-obat yang tidak diperlukan. Mempertimbangkan obat sebagai salah satu penyebab timbulnya gejala baru. Jangan, ini sering terjadi ya, banyak ya sering terjadi ya. Pasien itu kan sukanya kalau mengeluh, saya juga pusing nih, saya juga ini dok, mual, muntah, jadi kasih obat mual, kasih obat muntahnya, pusingnya juga. Jadi budaya itu sudah sering terjadi ya, sehingga kita harus mempertimbangkan ketika ada gejala baru pada pasien, kontrol kembali, terus pasiennya mengeluhkan gejala baru, misalnya saya sudah diare sekitar 3 hari 4 hari, terus selama minum obat kok perut saya nggak enak. Nah, ini jangan mempertimbangkan diagnosa baru dulu, tapi coba kita pantau atau kita lihat ya dari obat-obatan yang diminum oleh pasien. Nah, kita
investigasi gitu terhadap obat yang diminum pasien. Jangan-jangan gejala yang dirasakan pasien itu karena obat. Demikian ya, sehingga penggunaan obat itu bisa ditekan jumlahnya. Hindari interaksi. Nah, interaksi juga sama. Interaksi kan kita berlandaskan pada misalnya interaksi A dan B. Ada obat diberikan bersamaan A dan B. Coba kita lihat di pustaka. Bagaimana resiko ya, potensial terjadinya interaksi. Oh, interaksinya bisa mayor, moderate, sama minor. Nanti akan ada pembicaraan tersendiri terkait interaksi. Interaksi itu apa saja? Nah, kita harus berdasarkan literatur, tapi kita juga monitoring pada pasiennya. Bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Tetapi monitoring tetap harus kita lakukan pada pasien. Sehingga ketika itu terjadi ya kita harus lakukan segera. Kita berikan rekomendasi apakah obatnya langsung kita stop atau kita jeda ya dengan pertimbangan farmakokinetik atau bagaimana. Penyesuaian dosis ya mempertimbangkan umur dan clearance kreatininnya pada pasien gangguan fungsi ginjal ya, misalnya CKD chronic kidney disease. Ya kita lihat umurnya, kita hitung dulu clearance kreatininnya dengan menggunakan Cockcroft Gold misalnya. Nah, kita lihat clearance kreatininnya berapa ya. Kita sesuaikanlah dengan clearance kreatinin tersebut dengan menggunakan persamaan Gusti Heighten misalnya ya. Kemudian meningkatkan kepatuhan dengan melakukan konseling, pemberian informasi obat, edukasi ke pasien ya. Sehingga hal-hal inilah yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya DRP. Nah, ini adalah contoh DRP pada penyakit kronis ya. Penyakit-penyakit kronis misalnya DM, CKD, hipertensi, CKD begitu ya. Di sini yang paling banyak itu kepatuhan. Interaksi juga. Banyak obat-obat yang berinteraksi, tetapi kita harus kaji kembali interaksinya yang model mana nih, interaksinya apakah yang major, moderate atau minor. Lalu itu dari tingkat keparahan ya. Kalau dari mekanisme mana nih yang paling banyak, apakah farmakokinetik atau dinamik. Nah, jadi harus dikupas lebih dalam. Nah, sekarang kita lihat skema praktek asuhan kefarmasian ya. Di sini terkait dengan awal hubungan terapeutik. Ini kan ada pasiennya datang berobat dengan mengeluhkan berbagai gejala. Lalu kita lihat dokter mendiagnosa kan. Dokternya mendiagnosa ini penyakitnya apa dari data-data labnya, dari data fisik ya. Dan di sini ada karakter obat. Nah, ketika sudah didiagnosa, diberikan resep ya dapat obat. Dari sini farmasis sudah bisa ikut andil. Jadi kita juga melihat keluhan pasiennya apa sih, tanda-tanda fisiknya, lalu data labnya bagaimana sih, penyakitnya apa sih. Nah, kita sesuaikan dengan obat yang diberikan. Mulai masuk ke sini, kebutuhan pengobatan. Terungkap oleh pasien, pemahaman, harapan, perhatian, dan kebiasaan. Jadi di sini biasanya terbongkar pada saat konseling ya, kita lihat. Dan dari saat pemeriksaan dengan klinisi atau dokternya pun biasanya sudah mulai kelihatan. Di sini mulai masuk kita interpretasi farmasis ya. Kita tahu indikasi obatnya. Karena kita sudah tahu karakter pasien dan penyakitnya, indikasinya apa, efikasi, keamanan, kepatuhannya. Kita lakukan assessment. Nah, lalu setelah pasiennya dapat obat, ya kita sudah sesuaikan indikasi, efikasi, keamanan, kepatuhan, kita analisis DRP-nya. Ada tidak? Oh, ada. Kita identifikasi sebabnya. Kita atasi ya. Lalu setelah itu nanti statusnya bagaimana? Kalau tidak ada, tujuan terapinya apa nih? Oh, kenapa nih diberikan captopril? Oh, ternyata benar. Pasiennya juga mengeluhkan adanya tanda-tanda, atau bisa saja tidak ada keluhan, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam, memang diperlukan terapi tersebut. Dan tujuan terapinya untuk menstabilkan tekanan darahnya. Nah, penuhi tujuan terapinya dan cegah terjadinya DRP. Jadi monitoring kita itu selalu dengan DRP ya. DRP, efek terapinya bagaimana, terkait dengan masalah terkait obat. Kalau ada DRP diatasi, apakah tujuan terapinya tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi, sudah kita atasi tapi tetap tidak terpenuhi, tidak efektif begitu ya, berarti gagal. Kalau tujuan terapi tidak terpenuhi untuk kondisi akut,
Nah, ada juga tujuan terapi terpenuhi untuk kondisi kronis. Jadi, ketika diberikan obat, apakah terapinya terpenuhi untuk kondisi akut, misalnya pasiennya menderita gagal ginjal akut, begitu ya, naik serum kreatinina sangat cepat dan sangat tinggi, Anda lakukan pemberian cairan, pemberian obat-obatan yang sesuai ya. Kalau terjadi DRP kita atasi, tetapi tujuannya terpenuhi pada kondisi akut atau pada kondisi kronis. Nah, kalau sudah terpenuhi ya dilanjutkan dengan follow up tadi, dengan monitoring. Tapi kalau gagal ya kita berikan lagi rekomendasi terapi yang lain gitu. Jadi pemantauan farmasis terhadap DRP, terhadap efek terapi, ya efek samping dan yang lain, itu juga kolaborasi antara farmasis dengan klinisi dan tenaga kesehatan lain. Oke. Di sini ada kasus seorang dokter berkonsultasi kepada farmasis tentang pasiennya yang mendapatkan nifedipin dan allopurinol yang diminum secara bersamaan. Ternyata pasiennya setelah minum nifedipin dengan allopurinol bersamaan terjadi takikardi yang hebat dan berhenti bila kedua obat dipakai terpisah. Nah, jadi ada pasien minum obat nifedipin allopurinolnya diminumnya bersamaan, bareng. Ternyata setelah minum bersamaan kok takikardi gitu ya, denyut jantungnya meningkat cepat gitu, yang hebat. Tapi setelah kita hentikan, kita pisahkan ya obatnya, dijeda begitu, ternyata tidak mengalami hal itu. DRP kategori apa yang terjadi pada pasien? Mungkin di sini bisa kita lakukan analisis ya, DRP apa nih yang mungkin terjadi? Apakah adverse drug event, ya adverse drug reaction gitu, atau kategori lain? Kita bisa lakukan analisis dengan menggunakan SIPOL tadi atau PCNA tadi ya, yang lebih lengkap. Ini ya masalahnya. Ini ya, kejadian obat yang merugikan mungkin terjadi. Pasien mengalami atau dapat mengalami efek obat yang merugikan. Tadi takikardia, mungkin P2. Kita cari penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Apakah obatnya kombinasi tidak tepat, duplikasi kah, pengobatan tidak diberikan terlalu banyak? Tidak. Bentuk obat juga tidak masalah. Instruksi waktu pemberian dosis salah, tidak jelas atau tidak ada. Regimen dosis terlalu sering, dosisnya juga tidak bermasalah. Itu kan tadi terkait dengan penggunaan yang bersamaan ya. Durasi obat tidak sedia, informasi yang diperlukan tidak tersedia, salah penyiapan waktu pemberian obat atau interval dosis yang tidak sesuai. Obat yang diberikan kurang, obat yang diberikan berlebih, obat yang diberikan rute salah. Terkait pasien menggunakan lebih dari mungkin yang bagian C6 ya penyebabnya ya. Waktu pemberian obat atau interval dosisnya tidak tepat. Jadi bisa saja karena itu, atau karena ini informasi salah, instruksi regimen dosisnya terlalu sering, terlalu banyak obat yang diresepkan, pengobatan obat tidak lengkap, kombinasi tidak tepat, tidak ada indikasi. Coba kita lihat yang lain. Ya, bisa saja tidak ada penyebab yang jelas, bisa juga ya. Atau informasi klinis tentang pasien tidak memadai, atau informasi terkait minum obatnya itu bisa saja salah gitu ya. Harusnya dijeda tapi minumnya bersamaan gitu. Lalu kita cari intervensinya. Intervensinya adalah apakah kita minta dokternya untuk intervalnya obatnya diberikan interval gitu ya, diberikan jarak, atau bagaimana, seperti itu. Petunjuk penggunaan diubah menjadi misalnya minumnya tidak boleh berbarengan tapi dijeda gitu. Intervensinya apakah diterima? Misalnya diterima, berarti masalahnya terselesaikan gitu ya. Jadi nifedipin sama allopurinol itu kalau diminum bersamaan memang bisa menyebabkan takikardi ya. Bisa kita lihat dari mekanisme aksi masing-masing obat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.